Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan Pak Sofyan di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan sekarang adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini adalah silahkan bisa dilihat di layarnya masing-masing. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Reproduksinya ada dua, satu secara vegetatif, dua secara generatif. Vegetatif adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah satu rizoma, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Kedua, stolon, contohnya stroberi, pegagan. Ketiga, umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih. Keempat, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar. Kelima, kuncup adventice, contohnya cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan: 1. Cangkok, 2. Merunduk, 3. Menempel, 4. Stek, 5. Menyambung. Di mana kelima metode ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Perkembangbiakan generatif atau seksual yaitu sperma dan sel telur mengalami fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Alat perkembangbiakan jantan namanya benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Dan alat perkembangbiakan betina namanya putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Perkembangbiakan secara generatif diawali pada Angiospermae diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan: 1. Berdasarkan perantara, ada yang disebut anemogami, yaitu perantaranya angin. Kedua, entomogami, perantaranya serangga. Ketiga, ornitogami, perantaranya burung. Keempat, kireterogami, perantaranya kelelawar. Kelima, antropogami, perantaranya adalah manusia. Selain berdasarkan perantara, jenis-jenis penyerbukan itu bisa dilihat juga dari asal serbuk sari. 1. Ada yang disebut penyerbukan sendiri, autogami. Kedua, penyerbukan tetangga, geitonogami. Ketiga, penyerbukan silang, allogami. Keempat, penyerbukan bakar, hibridogami. Setelah penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Berikut adalah gambar mengenai proses pembuahan pada tumbuhan. Pertama, benang sari
menempel pada kepala putik atau stigma, kemudian menyerap air, kemudian menguap sehingga terkecambah dan membentuk bulu serbuk. Kemudian bulu serbuk ini tumbuh bergerak lewat tangkal putik. Kemudian akan membelah menjadi dua inti sel generatif, sehingga nanti akan membelah lagi, akan terbentuk sel kelamin jantan. Kemudian bergerak menuju ke bakal biji. Nah, di sini nanti sel sperma akan mengadakan pembuahan atau fertilisasi dengan sel telur, sehingga nanti akan terbentuk zigot. Sedangkan sperma yang satu akan membuahi sel inti kandung lembaga, sehingga terbentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah pembuahan nanti akan dihasilkan biji. Nah, biji nanti bisa menyebar. Nah, penyebaran biji ternyata dibantu oleh beberapa media. Yang pertama dibantu oleh angin, namanya anemokorik. Yang kedua, penyebarannya dibantu oleh air, hidrokorik. Yang ketiga, penyebarannya dibantu oleh binatang, biokorik. Yang keempat, penyebarannya dibantu oleh manusia, namanya antropokorik. Perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Yang dimaksud dengan tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Ini dikenal juga sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Nah, siklus dari tumbuhan gimnospermae adalah pertama, tumbuhan gimnospermae ini menghasilkan alat perkembangbiakan namanya strobilus jantan dan betina. Jadi tumbuhan gimnospermae ini tidak memiliki bunga. Perkembangbiakannya adalah strobilus, ya. Strobilus jantan dan betina. Nah, strobilus jantan terdapat microsporangium, strobilus betina terdapat megasporangium. Kemudian nanti akan membelah menjadi sel induk microspora, ini sel induk megaspora membelah menjadi microspora dan megaspora, ini membelah secara meiosis, kemudian menjadi gamet jantan dan gamet betina. Kemudian untuk yang gamet jantan ini akan membelah menjadi serbuk sari, kemudian menjadi bulu serbuk sari, dan akhirnya terbentuk spermatozoid. Yang gametofit betina nanti akan terbentuk sel telur. Spermatozoid dengan sel telur nanti akan terjadi fertilisasi sehingga menjadi zigot, ya, zigot. Nah, zigot nanti berkembang menjadi embrio. Embrio nanti akan terbentuk biji, dan dari biji nanti akan tumbuh tumbuhan gimnospermae. Nah, ini adalah contohnya dari tumbuhan gimnospermae. Ada Papikaji, ada Ginkgo biloba, ada melinjo, ada pinus. Pada tumbuhan gimnospermae juga terjadi reproduksi secara vegetatif, yaitu pada pinus. Nah, ini pinus ini reproduksi vegetatifnya adalah akar tunas, ya. Sedangkan pada Pakisaji ini reproduksi vegetatifnya namanya bilbul. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, di sini ada gambar mengenai perkembangan hidup tumbuhan paku. Pertama diawali dengan pecahnya spora karena kekurangan kadar air, spora pecah, kemudian sporanya tersebar kemana-mana. Setelah mendapat tempat yang cocok, nanti spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium nanti akan berkembang sehingga nanti menghasilkan antheridium, di mana di antheridium ini menghasilkan sel sperma.
Dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Sel sperma dan ovum terjadi fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Zigot nanti akan tumbuh tumbuhan paku muda yang disebut protalium. Kemudian tumbuhan paku muda berkembang sehingga menjadi tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan spora. Jadi perlu diingat, untuk siklus hidup spora ini mengalami 2 kali pergiliran keturunan. Satu saat dihasilkan saat terjadi reproduksi vegetatif, yaitu dihasilkan spora. Yang kedua, saat terjadinya reproduksi generatif, yaitu terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Ini yang disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Perkembangan tumbuhan lumut. Nah, kita lihat perkembangan hidup lumut. Pertama, lumut ini ada lumut dewasa yang di dalamnya sudah dihasilkan sel kelamin jantan dan betina. Yang jantan antheridium menghasilkan sperma, yang betina namanya archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi sehingga terbentuk zigot. Zigot nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda. Kemudian nanti akan tumbuh menjadi lumut dewasa yang menghasilkan spora. Kemudian sporanya, kotak sporanya pecah, ya. Kemudian nanti sporanya akan tersebar, kemudian akan sampai di tempat yang cocok. Nanti ini akan berkembang, ini menjadi lumut muda yang disebut protonema. Nah, protonema ini nanti akan berkembang menjadi lumut dewasa. Ini adalah contoh dari tumbuhan lumut. Teknologi perkembangan pada tumbuhan. 1. Hidroponik, yaitu penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Kedua, ada yang disebut pelticulture, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. 3. Kultur jaringan, yaitu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ. Baiklah anak-anak semua, untuk hari ini materi cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.